Selamat malam, perkenalkan nama saya Ricardo. Saya peserta pelatihan PPK tipe C batch 4 tahun 2024. Saat ini saya ingin menjelaskan eh, pengerjaan lampiran ke-11 yang sudah saya kerjakan tentang kontrak pelaksanaan swakelola. Di sini memuat kontrak swakelola ya, kontrak swakelola dengan seperti perjanjian gitu ya, perjanjian dengan antara PPK dengan tim pelaksana dan berisi pernyataan-pernyataan sebagai persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian di dalam kontrak pelaksanaan swakelola, selain ada kontraknya, di dalamnya juga ada SSUK atau syarat-syarat umum kontrak, di mana syarat-syarat umum kontrak itu berisi ketentuan dan prasyarat-prasyarat gitu ya, tentang mungkin apakah definisi dari barang, apakah definisi dari jasa, apakah definisi dari jasa lainnya, apakah definisi dari penyedia, seperti itu. Itu seperti dalam peraturan perundang-undangan kayak gitu ya. Jadi dibahas secara detail gitu ya tentang objek-objek yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian juga dalam SSUK juga membahas tentang penerapan, bahasa dan hukum, perbuatan yang dilarang dan sanksi, korespondensi, wakil sah para pihak, perpajakan, pengalihan, pengabaian, kemitraan, lalu ada pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak ini juga berisi ada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, fasilitas yang diberikan pejabat penandatanganan kontrak, pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, personel dan atau peralatan, terus ada pengawasan dan pengendalian kontrak, waktu penyelesaian pekerjaan, perpanjangan waktu, pemberian kesempatan, dan yang bagian ketiga adalah penyelesaian kontrak. Penyelesaian kontrak ini seperti tahapan serah terima pekerjaan, kemudian ada layanan tambahan juga. Lalu ada adendum kontrak ya, perubahan kontrak. Itu isinya ada adendum. Lalu ada keadaan kahar. Dan ada juga bagian yang kelima, ada penghentian dan pemutusan kontrak. Penghentian dan pemutusan kontrak juga ada prasyarat-prasyaratnya yang sudah dijelaskan ya dalam kontrak. Terus ada pemutusan kontrak. Terus ada pemutusan kontrak juga oleh pejabat penandatanganan kontrak, yang dimaksud di sini ada PPK. Lalu ada pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, terus bagiannya kontrak. Bagian keenam ada pembayaran kepada pelaksana swakelola. Di sini tertera nilai kontrak, ada pembayaran, penangguhan pembayaran, terus ada yang bagian ketujuh ada penyelesaian perselisihan, ada bagian di itikat baik, kemudian penyelesaian perselisihan. Dan bagian terakhir ada lain-lain, di mana ada penggunaan dokumen kontrak dan informasi, lalu hak atas kekayaan intelektual, penanggungan resiko, laporan hasil pekerjaan, dan kepemilikan dokumen. Ini adalah syarat-syarat umum. Syarat-syarat umum ini sama seperti ya dalam kontrak ya. Kontrak mungkin kalau kita lihat kontrak pekerja kayak gitu ya, mungkin perpanjangan kontrak atau kontrak baru ya, mungkin seperti ini syarat-syarat umumnya. Jadi berisi syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan kontrak atau kerjasama seperti itu gitu. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat khusus kontrak, memuat korespondensi ya. Yang pertama, klausul dalam SSUK atau surat khusus kontrak itu ada SSUK, korespondensi. Ini ya pokoknya menjelaskan lebih rinci gitu ya, lebih terpusat gitu ya tentang pihak-pihak yang terkait, di mana ada dua pihak ya, pihak dari Dinas Kesehatan Kota X dan dan dari pelaksana swakelola, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Lalu ada jangka waktu pelaksanaannya 2 Mei sampai 31 Mei 2024. Fasilitas yang diberikan pejabat penandatanganan kontrak atau PPK dijelaskan juga di sini. Lalu ada pengadaan barang atau jasa melalui penyedia gitu ya. Jadi penyedia itu menyediakan apa aja gitu. Lalu ada perpanjangan waktu, ada pemberian kesempatan,
ada serah terima pekerjaan. Semua ini menunjukkan waktu ya. Waktu dalam pemberian kesempatan, waktu dalam perpanjangan waktu, terus serah terima pekerjaan juga maksimal kapan begitu. Ada layanan tambahan, kemudian pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, lalu pembayaran. Dan di sini juga sama ya, pembayaran akan dilakukan secara sekaligus 100%. Lalu ada pembayaran itu ada dua gitu ya. Ada pembayaran prestasi pekerjaan dengan cara sekaligus 100%, dan ada juga pembayaran prestasi pekerjaan itu secara bertahap kayak gitu. Lalu ada kepemilikan dokumen. Sekian penjelasan dari saya mengenai kontrak pelaksana pekerjaan, dan saya bisa simpulkan bahwa kontrak pelaksana swakelola ini sangat mirip-mirip seperti kontrak atau mungkin syarat dan ketentuan ketika kita mau membeli barang, ketika kita mau bekerja sama dengan orang lain, ketika kita sebagai pekerja kayak gitu, itu sama seperti itu gitu ya. Dimana syarat umum dan syarat khusus, dan itulah gitu. Kita intinya ada dua pihak yang terkait, antara user dan juga atau pemakai, dan juga kita sebagai yang dipercayakan untuk mengemban tugas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.